16.30 ya. Karena sebenarnya jadwal kita kan 16.15, tadi ada sedikit kendala, mohon maaf. Nih, begini, oke. Ya, karena waktunya juga sudah menunjukkan 16.30 ya, kita langsung mulai aja kelasnya. Mungkin sambil nanti mungkin ada teman-teman yang baru join juga bisa langsung masuk kan. Oke, sebelumnya selamat sore buat teman-teman sekalian. Kita bakalan dikit kali ya. Kenalkan, nama aku Aret, jadi aku salah satu tutor sosiologi. Ya, nggak apa-apa, Puji. Halo Puji, ya. Jadi nama aku Kak Aret, jadi aku salah satu tutor sosiologi yang ada di sini. Jadi aku sendiri sekarang kuliah di jurusan ilmu komunikasi, tepatnya di Universitas Tidar, di Magelang, Jawa Tengah. Salam kenal semuanya. Ya, hari ini kita mau belajar sosiologi. Sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu sedikit tentang sosiologi. Jadi kalau kita belajar sosiologi itu jangan pernah kita hafalin ya. Ini sedikit aja sih, basa-basi sedikit gitu aja. Iya, jangan pernah dihafalin karena yang paling penting di sosiologi itu adalah pemahaman konsep. Jadi nanti kita bakal banyak banget ngomongin konsep-konsep sosiologi gitu. Oke, kita mulai aja kali ya kelasnya. Aku izin share screen ya. Teman-teman yang bisa on cam bisa on cam ya. Oke. Wait, agak nge-lag nih guys, sorry ya. Oke, jadi udah kelihatan belum ya PowerPoint-nya? Sebentar, screen dulu. Udah kelihatan, Kak? Udah ya? Bentar, ini belum gede ya layarnya. Bentar ya guys. Ini nggak bisa tulisan. Oke, jadi pertama kali ini kita bakal bahas materi yang namanya perubahan sosial. Teman-teman kalau dengan kata perubahan, apa sih yang langsung terlintas di benak kalian? Perubahan berarti adanya keadaan yang berbeda dari sebelumnya, gitu kan? Misalnya dulu kalian nih waktu masih kecil ya, masih kecil tuh belum bisa baca ya kan? Ketika kita menginjak bangku sekolah dasar, itu kita mengalami perubahan. Kita mulai bisa baca, kita bisa berhitung gitu. Jadi pada dasarnya perubahan sendiri itu berarti adanya keadaan yang berbeda dari keadaan awalnya. Itu ya perubahan ya. Nah, lalu di sini ada kata sosial. Sosial itu apa sih, Kak? Sosial itu gampangnya ya, sosial itu adalah keadaan yang ada di sekeliling kita, sekitar kita, masyarakat, mungkin juga bisa, ya, mungkin juga itu bisa keluarga kita, teman, sahabat. Maaf ya teman-teman, ada sedikit gangguan. Ya, intinya sosial itu berarti adalah lingkungan di sekitar kita. Mau itu teman, tetangga, ataupun itu saudara gitu. Pokoknya apapun itu yang ada di sekitar kita, itu adalah sosial. Nah, berarti perubahan sosial itu apa? Perubahan yang ada di sekitar kita. Mau itu dalam bidang politik, mau itu di bidang pendidikan, mau itu di bidang sosial, mau itu di bidang ekonomi ataupun budaya gitu ya. Pokoknya apapun itu yang ada di sekeliling kita itu adalah perubahan sosial. Nah, menangkap ya sedikit konsepnya tentang perubahan sosial nih. Jadi perubahan sosial ini cakupannya bisa dari politik, bisa dari ekonomi, bisa dari apalagi budaya gitu. Random deh banyak gitu. Oke, itu sedikit tentang pengertiannya. Nah, yang terjadi pada unsur-unsur sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, unsur-unsur sosial di sini maksudnya apa? Unsur-unsur sosial di sini maksudnya gini loh. Contohnya ya, ada gejala sosial, interaksi sosial, struktur sosial, ataupun itu stratifikasi sosial. Pokoknya apapun itu yang ada di dalam masyarakat dan mengalami perubahan, itu adalah perubahan sosial.
gitu. Contoh paling kecilnya apa? Ini, handphone. Handphone. Itu contoh paling kecilnya. Dulu kita mungkin susah ya mencari informasi ya kan. Mungkin kita dulu harus ubek-ubek koran ya kan. Nah sekarang apa? Udah terjadi perubahan sosial, yaitu adanya perubahan teknologi ya kan, kecanggihan teknologi gitu loh. Itu adalah salah satu contoh paling dekatnya sama kita gitu. Itu pengertiannya ya. Nah next, di sini ada teori perubahan sosial. Kita lanjut ke teorinya nih. Jadi teori perubahan sosial ini apa? Jadi gampangnya ya, teori perubahan sosial ini adalah dasar-dasar perubahan sosial yang ada di sosiologi gitu. Dasar-dasar dari perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kita mulai aja dari yang pertama nih. Ada teori evolusi. Ini teman-teman kalau ada yang udah mulai belajar sejarah Indonesia ya tentang manusia purba, mungkin ada yang udah belajar. Jadi manusia purba itu awalnya kan nggak langsung ke Homo sapiens ya. Manusia purba itu nggak langsung Homo sapiens, karena manusia purba yang paling maju itu namanya kan Homo sapiens, ya kan? Yang otaknya paling cerdas, ya kan? Nah, itu manusia purba itu nggak langsung gitu, nggak langsung ke tahap Homo sapiens, tapi mengalami tahap lain dari Meganthropus, ya kan? Manusia apa namanya tuh? Manusia kera, ya kan? Nah, jadi teori evolusi ini apa, Kak? Jadi, intinya teori evolusi ini menyatakan kalau perubahan yang ada itu terjadi secara lambat dan bertahap. Itu manusia purba tadi adalah salah satu contoh yang paling relate gitu. Kenapa? Karena dari Meganthropus sampai kepada apa tadi namanya Homo sapiens itu tuh waktunya nggak cepat. Itu mengalami tahap-tahap. Ada lagi nanti namanya Homo sapiensis ya kan. Nah, ada apa lagi namanya? Ya pokoknya banyak ya tahap-tahapnya sebelum ada di tahap yang namanya manusia purba paling maju gitu. Contoh lainnya apa Kak? Contoh lainnya, manusia purba dulu itu mereka mengumpulkan makanan dengan mengambil dari alam, ya kan? Selain itu apa? Mereka juga apa tuh namanya berburu, ya kan? Nah lama kelamaan seiring berjalannya waktu mengalami perubahan lah mereka. Mungkin ada yang udah bisa bikin emas, apa sih itu namanya itu? Iya bikin emas. Terus juga mereka udah tahu kebagian kerja, oh ini loh kamu perempuan, kamu itu pekerjaannya itu mengurusi anak, biar aku yang kerja sebagai laki-laki gitu. Kalau manusia pada awalnya mana tahu mereka kayak gitu, ya kan? Nah jadi teori evolusi ini fokusnya adalah ke perubahan yang terjadi secara lambat gitu. Itu ya. Lanjut ke teori nomor 2, teori siklus. Nah, kalau dengar kata siklus nih, siklus itu gimana sih? Siklus hidrologi, tahu nggak sih kalau di geografi ya? Ini aku selalu mengaitkan sama pelajaran-pelajaran sosial lainnya karena emang sedekat itu gitu. Pelajaran sosial itu saling berkaitan. Nah, jadi teori siklus ini kita cobain deh sebagai ya siklus hidrologi tadi, siklus yang turunnya hujan. Kan mulai dari penguapan ya kan dari laut ya. Mulai penguapan, terus nanti dari awan rintik-rintik kecil turun, terus nanti dari hujan yang turun tadi itu dia mengendap di tanah, lalu yang di tanah tadi ngalir ke laut atau sungai, habis itu nguap lagi gitu. Jadi intinya teori siklus ini tuh sama kayak gitu, ya begitu-gitu aja gitu, muter di situ aja. Siklus tuh kayak lingkaran gini loh, muter di sini aja. Nah jadi hubungannya apa sama perubahan sosial? Jadi intinya di teori ini adalah gini loh, perubahan itu sebenarnya ya itu aja gitu loh, itu aja perubahan tuh. Contohnya nih yang paling dekat sama kita, kalian tahu nggak sih lagu yang Celine Dion yang baru banget itu, yang lagi trending di TikTok tuh, yang Touch Me Like That, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya tuh lagunya udah 9 tahun yang lalu loh, guys. Udah 9 tahun yang lalu. Tapi perubahan sosial tadi, itu muter-muter di sana tadi, itu ya udah berulang-ulang aja. Atau nih, contoh lainnya nih, tren lagu yang Izinkan Aku. Itu kan lagunya udah lama ya? Udah lama banget gak sih? Tapi trending lagi kemarin, gitu kan. Atau nih, contoh lainnya, gaya mode berpakaian ya kan, mode berpakaian baru-baru ini kan gaya-gaya apa sih, model-model baju yang dulu dulu banget itu trending itu
naik lagi gitu loh. Jadi sebenarnya perubahan sosial itu ya cuman muter-muter aja di situ gitu. Bisa aja tren yang sekarang ada itu pelan-pelan terkikis, tapi nanti ketika 5 atau 6 tahun lagi itu trennya naik lagi gitu loh. Jadi perubahan itu sebenarnya ya udah muter-muter aja di situ gitu loh. Itu intinya itu aja. Aku ngasih kalian contoh supaya kalian tuh bisa langsung oh iya ya, perubahan itu sebenarnya cuma muter-muter aja di situ loh gitu. Oke, lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau nanya langsung apa namanya ketik atau chat aja. Kita nanti bahas di akhir. Oke, lanjut ke teori fungsional. Nah, teori fungsional sebenarnya di awal-awal banget sih di konsep dasar sosiologi. Cuman kita bakal review lagi di teori perubahan sosial ini. Jadi, intinya teori fungsional ini adalah salah satu teori yang menyatakan, ini kan fungsi ya, fungsi. Fungsi itu apa sih? Gunakan tujuan, manfaat, ya kan? Ya nggak sih? Nah, kalau di sosiologi, fungsional ini maksudnya adalah masyarakat itu, kita sebagai masyarakat itu punya fungsi yang berbeda-beda. Contohnya nih, dokter ngapain? Memeriksa pasien. Atau mungkin polisi ngapain? Mungkin memeriksa, menjalankan tugasnya di lalu lintas gitu kan. Atau guru ngapain? Mengajar anak-anak, mengajar pelajar gitu kan. Nah, jadi masyarakat itu sebenarnya punya fungsi yang berbeda-beda, ya kan? Ada guru, dokter, polisi, kita sebagai belajar tugasnya gitu. Nah, fungsi-fungsi tadi yang ada di masyarakat itu dia membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi. Gitu. Anjay kan udah tuh. Jadi masyarakat tadi yang fungsinya beda-beda tadi itu membentuk satu kesatuan. Gitu. Hubungannya apa kak sama teori perubahan sosial? Nah, karena mereka bersatu ya, karena fungsi-fungsi tadi yang berbeda tadi, masyarakat itu bersatu untuk melakukan apa? Perubahan sosial. Gitu. Dengan tugas dan peran mereka yang berbeda-beda, mereka itu bersatu untuk melakukan perubahan sosial. Mereka itu siapa? Ya masyarakat, gitu loh. Masyarakat yang punya fungsi yang berbeda-beda tadi, gitu. Oke, tadi ya teori fungsional. Lanjut, teori konflik ini paling terakhir nih. Teori konflik, konflik itu apa? Masalah. Gitu. Nah, ini kita flashback lagi ya. Jadi sebenarnya teori fungsional sama teori konflik ini tuh ada di konsep dasar sosiologi di awal-awal banget di kalau nggak salah. Maksudnya di perspektif sosiologi gitu. Guys, maaf ya, ada sedikit gangguan namanya juga ini. Oke, jadi teori konflik itu apa? Konflik ini terjadi pada saat zamannya Karl Marx nih, Karl Marx. Jadi dulu tuh si Karl Marx ini melihat adanya eksploitasi antara kaum borjuis dan kaum proletar. Jadi karena adanya eksploitasi tadi, nah, si Karl Marx ini melakukan gebrakan atau gerakan sosial gitu untuk ya gimana caranya nih nggak ada lagi eksploitasi gitu antara kaum borjuis dan kaum proletar. Borjuis itu kaum yang di atas, kaum proletar itu kaum yang di bawah gitu. Nah, mereka itu yang kaum yang di bawah ini ya, mereka itu dieksploitasi sama kaum yang di atas gitu, kaum buruh sama kaum bawahannya, kaum buruh sama kaum yang di atasnya gitulah. Nah, makanya karena adanya konflik tentang eksploitasi tadi, muncullah apa? Ini perubahan sosial. Gitu guys. Jadi intinya sih karena adanya konflik ya. Kan sering tuh karena adanya konflik, mungkin konflik di kelas tuh. Karena adanya konflik di kelas, akibatnya nih guru membuat peraturan baru supaya ya ini nggak terjadi lagi konflik. Nah itulah yang namanya perubahan sosial. Perubahan kan sesuatu yang berbeda dari keadaan awalnya. Ya kan? Ketika ada konflik, mungkin bakal terciptalah aturan-aturan baru gitu sehingga terjadilah perubahan-perubahan sosial gitu guys. Dari keempat teori ini nih kalian udah cukup paham belum? Coba deh, atau ada respon kak ini tuh gimana gitu, kak ini tuh gimana, coba aku kecepatan nih mbak. Kalau udah cukup jelas biar kita lanjut ke selanjutnya. Yang teori konflik Kak, boleh diulang soalnya suaranya kurang jelas, lup-lup gitu. Oke. Aku ulang ya. Jadi teori konflik ini
sebenarnya dicetuskan oleh si Karl Marx. Sama sih tulisannya Karl Marx, Karl Marx. Nah, dia itu salah satu tokoh yang melihat adanya eksploitasi. Eksploitasi apa? Kayak apa ya? Istilahnya tuh kayak kaum bawah tuh selalu diperbudak, diperlakukan secara tidak baik oleh kaum atas. Kaum atas ini siapa? Gitu loh. Jadi dulu tuh ada tingkatan namanya kaum borjuis dan kaum proletar gitu. Nah, si kaum yang di bawah ini, yang kaum-kaum buruh ini dieksploitasi oleh kaum-kaum yang di atas gitu. Si Karl Marx yang melihat ini akhirnya melakukan gerakan-gerakan sosial atau gerakan sosial supaya apa? Yang nggak terjadi lagi eksploitasi. Jadi karena adanya konflik tadi ya, konflik eksploitasi tadi itu sebabnya apa? Si Karl Marx itu melakukan perubahan sosial. Itu sih intinya karena adanya konflik ya kan. Halo, ya sebenarnya kalau aku karena adanya konflik tadi itu akibatnya si Karl Marx melakukan perubahan sosial supaya nggak terjadi lagi yang namanya eksploitasi. Begitu. Gimana? Makasih Kak, udah agak paham, udah. Oke. Jadi kalau masih ada yang belum paham kita perjelas lagi. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis perubahan sosial. Jadi di sini aku udah bagi beberapa, sebenarnya masih banyak, cuman yang paling sering keluar di soal itu ini. Kak, berarti untuk teori fungsional itu apabila sistem di masyarakat dan fungsinya tidak berjalan dengan baik, bisa muncul konflik baru dan kesenjangan. Iya, benar. Jadi itu, poinnya itu di situ. Jadi kalau misalnya di masyarakat itu tidak, misalnya nih, antar masyarakatnya itu tidak menjalankan fungsinya satu sama lain, itu bisa aja memicu konflik gitu. Nah, dari konflik tadi bisa juga menimbulkan suatu perubahan sosial gitu. Jadi bisa aja berkesinambungan itu antara teori fungsionalis tadi sama teori konflik gitu. Benar-benar Puji. Aku sama namanya Puji. Oke, lanjut ya ke jenis-jenisnya. Ini ada 3 ya. Yang pertama ada perubahan yang berlangsung cepat dan berlangsung lambat. Jadi udah jelas lah ya perubahan yang berlangsung lambat ini apa tadi, yang cepat ini apa. Jadi kalau perubahan yang berlangsung cepat ini contohnya, nama lainnya itu namanya adalah revolusi. Jadi kan ada ya di teori evolusi, kalau evolusi tadi itu perubahan yang lambat, kalau yang cepat tadi itu namanya revolusi gitu. Nah, contohnya perubahan yang cepat ini adalah apa? Revolusi. Jadi kalau kalian udah misalnya udah ada yang belajar ini revolusi revolusi dunia di mata pelajaran sejarah. Jadi itu adalah satu contoh dari perubahan yang berlangsung cepat. Kenapa? Karena ketika revolusi apa ya? Yang paling awal Inggris kalau nggak salah, yang paling awal banget itu. Jadi karena Inggris waktu itu yang melakukan revolusi paling pertama kalau nggak salah ya. Nah, akibatnya apa? Negara-negara yang lain pun ikut melakukan revolusi. Jadi dia cepat, berlangsungnya cepat gitu. Dan biasanya revolusi ini dia merubah struktur karena dia berlangsung cepat. Jadi semua strukturnya secara keseluruhan itu berubah juga gitu. Nah, sedangkan kalau perubahan yang berlangsung lambat ini contohnya kayak tadi yang manusia purba tadi loh, evolusi gitu. Jadi kalau perubahan yang cepat ini revolusi R ya, re. Kalau yang lambat ini adalah evolusi gitu guys. Oke, lanjut ya. Ke poin yang kedua, perubahan yang pengaruhnya kecil dan pengaruhnya besar. Oke, jadi perubahan yang pengaruhnya kecil dan pengaruhnya besar. Nah, ini biasanya perubahan yang pengaruhnya besar ini contohnya itu perubahan peraturan. Ini yang paling benar-benar apa ya kita rasakan. Contohnya itu kayak peraturan pandemi saat ini deh, gitu. Itu salah satu contoh perubahan yang pengaruhnya sangat besar ya, karena seluruh masyarakat itu merasakan perubahan ini, gitu kan. Untuk protokol kesehatan, peraturan PPKM, gitu kan. Jadi semua struktur atau struktur dalam masyarakat itu kena
kena dampak dari pengaruh ini. Gitu. Jadi paling relate-nya sih peraturan ya, yang pengaruhnya itu besar ke kita. Nah, kalau perubahan yang pengaruhnya kecil, ini biasanya model pakaian ataupun ya model pakaian sih yang paling apa ya, yang paling dekat sama kita. Karena biasanya untuk gaya-gaya pakaian itu kan cenderung apa ya, melihat wilayah tertentu. Misalnya di daerah A ini pakaian kayak gini tuh lagi tren loh gitu kan. Buatnya apa? Semua orang yang ada di daerah itu mungkin jadi ikut-ikutan gitu kan. Itu sih perubahannya pokoknya enggak apa ya, enggak berdampak luas gitu loh. Cuman masyarakat tertentu aja yang kena perubahan itu gitu. Oke, lanjut. Perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Nah, ini udah jelas nih harusnya. Karena perubahan yang dikehendaki ini berarti sifatnya positif. Contohnya ya, mungkin perubahan perubahan apa ya yang kita kehendaki? Pokoknya ya bersifat positif gitu loh, yang membangun gitu. Nah, kalau perubahan yang tidak dikehendaki, contohnya kayak bencana alam, ya kan? Bencana alam. Oh iya, contohnya perubahan yang dikehendaki ini mungkin ya, perubahan kurikulum mungkin ya, karena kan kurikulum kita semakin semakin tahun itu semakin maju gitu kan. Diharapkannya kurikulum kita akan semakin membaik gitu, dan sistem belajarnya pun akan semakin membaik. Jadi perubahan yang dikehendaki ini perubahan yang kita pengen, yang sifatnya itu udah pasti positif gitu lah. Kalau yang tidak dikehendaki udah pasti negatif, bencana alam atau mungkin peperangan gitu. Jadi yang perubahannya kita nggak pengen ada gitu. Oke, lanjut ya. Tadi jenis-jenisnya, sekarang ada proses. Nanti kalau aku kecepatan bilang aja ya guys. Oke, sekarang ada proses. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 proses. Aku yakin kalian udah sering latihan soal, udah familiar sama 3 kata ini. Jadi kita bahas. Yang pertama ada difusi. Difusi ini apa? Jadi singkatnya difusi ini adalah penyebaran unsur-unsur budaya. Misalnya di daerah A ini tuh, misalnya di daerah A deh. Anggaplah daerah A ini punya mata pelajaran namanya muatan lokal. Muatan lokal ini mereka belajar tentang kebudayaan yang ada di daerah itu gitu. Jadi itu paling apa ya? Paling seringnya yang kita rasakan tuh namanya itu pelajaran muatan lokal gitu. Nah, itu di pelajaran itu kita membahas tentang mungkin bahasa daerah kita gitu, atau juga apa namanya nilai-nilai yang ada di daerah kita, adat istiadatnya gitu. Pokoknya intinya tuh difusi ya penyebaran nilai atau budaya gitu. Nah, kita tuh tahu, oh gini loh ternyata budayanya, oh gini loh ternyata ada istiadat di daerah atau kayak gini gitu. Lanjut, ada akulturasi. Akulturasinya apa? Penggabungan dua kebudayaan. Misalnya nih, ada kebudayaan A, kan kebudayaan A. Terus ada kebudayaan B. Nah, mereka tuh bercampur, bergabung jadi satu. Tapi kebudayaan mereka tuh nggak hilang gitu. Jadi cuma bercampur aja. Kebudayaan asli mereka tetap ada di situ. Rumusnya apa? A tambah B sama dengan AB. Jadi meskipun sudah digabungkan, kedua kebudayaan itu nggak hilang unsurnya gitu. Lanjut. Itu ya, akulturasi A tambah B sama dengan AB. Lanjut, ada asimilasi. Asimilasi apa? Ini kebalikan dari akulturasi. Jadi kalau tadi akulturasi tadi kan A tambah B sama dengan AB, berarti kebudayaan itu masih ada di situ. Kalau asimilasi itu A tambah B sama dengan C. Nah, itu gimana tuh? Berarti gini, dua kebudayaan tadi, A tambah B tadi, itu menghasilkan satu kebudayaan yang baru. Gitu. Satu kebudayaan yang baru. Kalau tadi akulturasi itu kan kebudayaannya itu tidak hilang ya kan. Nah, kalau yang asimilasi itu kebudayaannya hilang dan menghasilkan kebudayaan yang baru. Itu asimilasi. Lanjut, ada akomodasi. Akomodasi apa? Nah, kalau akomodasi ini adalah
cara penyelesaian konflik. Cara penyelesaian konflik di dalam sosiologi. Gitu. Oke. Iya, cara penyelesaian konflik yang ada di sosiologi. Jadi aku dari sini banyak banget loh, guys. Kalau kalian udah mulai nyentuh bab apa ya, interaksi sosial, jadi akomodasi ini ada banyak banget. Ada mediasi, arbitrasi, terus juga ada adjudikasi, kayak banyak deh. Ini ada banyak. Intinya, akomodasi ini adalah cara-cara penyelesaian yang ada di sosiologi. Gitu. Lanjut. Oke, lanjut ya. Sekarang ada faktor-faktor penyebab dari perubahan sosial. Ini ada faktor intern, ada faktor ekstern. Jadi kalau intern ini kan in ya, berarti dalam kan. Berarti faktor intern ini adalah faktor yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan kalau ekstern ada di luar masyarakat itu sendiri. Oke, kita mulai dari yang A nih. Faktor internnya, berarti faktor dalam masyarakat, bertambahnya atau berkembangnya jumlah penduduk. Nah, kenapa ini menjadi salah satu faktor penyebab? Karena biasanya kalau semakin banyak penduduk ya, semakin banyak penduduk berarti semakin banyaknya penduduk, biasanya itu perubahannya akan semakin sulit, gitu. Akan semakin sulit, karena biasanya semakin banyak penduduk itu mereka sulit untuk bersatu, gitu. Sehingga perubahan pun juga akan semakin sulit, gitu. Atau contohnya di penduduk A nih, penduduk kota A nih, penduduknya bertambah, ya kan? Awalnya sedikit ya, terus lama-lama bertambah. Nah, karena bertambahnya penduduk, terjadilah perubahan sosial. Apa perubahannya? Bentuk perubahannya. Banyak pengangguran, banyak kriminal, lagi. Terus juga banyak, apa sih, perumahan-perumahan kumuh. Pemukiman kumuh. Jadi, berkurangnya apa? Biasanya kalau, apa namanya, penduduk berkurang itu kekurangan sumber daya manusia ya. Iya nggak sih? Terus juga negaranya jadi sulit untuk melakukan perubahan. Kalau misalnya sumber daya manusia itu sedikit gitu. Oke, itu A ya. Lanjut B, penemuan baru atau discovery. Nah, penemuan baru ini biasanya itu berupa teknologi-teknologi, ya kan? Mungkin alat untuk apa namanya, alat berupa untuk kesehatan, dalam bidang kesehatan, atau mungkin gadget-gadget gitu kan. Kalau semakin canggih teknologi, ya kan, semakin canggih teknologi, berarti semakin cepat perubahan sosialnya bisa terjadi. Gitu. Lanjut, pertentangan dalam masyarakat. Nah, ini juga bisa, tapi pertentangan di sini berarti perubahannya ke arah yang negatif. Iya dong. Biasanya kalau pertentangan dalam masyarakat itu memang akan menimbulkan perubahan. Tapi perubahannya negatif. Biasanya kalau ada pertentangan, konflik, ya kan? Awalnya mungkin baik-baik aja nih, terus tiba-tiba ada pertentangan. Akibatnya apa? Konflik. Tapi bisa jadi juga pertentangan ini mengarah ke arah yang positif. Karena misalnya nih, ada konflik tadi kan, ada konflik. Nah, dari konflik tadi itu diusulkanlah penyelesaiannya. Gimana sih caranya supaya nih konflik, supaya pertentangannya ini nggak terjadi lagi, gitu kan? Berarti perubahan ke arah yang lebih baik, gitu. Setelah pertentangan. Lanjut, pemberontakan oleh masyarakat. Nah, ini tadi berhubungan sama teori Karl Marx. Jadi kan kalau misalnya dulu si Karl Marx itu nggak menemukan pemberontakan atau gerakan sosial, mungkin aja kaum buruh sampai sekarang masih dianggap sepele gitu. Jadi pemberontakan ini bisa jadi satu faktor penyebab perubahan sosial. Jadi kan kita bersatu tuh untuk melakukan pemberontakan. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan yang ke arah lebih baik. Gitu. Oke, lanjut ya. Ada faktor eksternal.
Ini aku sambil ngecek, aku sambil ngecek chat kalian ya, kalau misalnya ada yang nggak jelas. Oke, ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini berarti di luar dari faktor masyarakatnya. Ada perubahan alam, sekitar, peperangan, dan kontak dengan budaya luar. Nah, perubahan alam di sekitar ini apa? Bencana alam. Karena biasanya kalau bencana alam itu kan akibatnya apa? Rusak fasilitas, terus juga struktur pemerintahannya rusak juga gitu kan. Harus berbenah dong. Harus berbenah kalau habis bencana alam kan. Nah, ini masuk nih, faktor yang A nih, bencana alam. Lanjut, peperangan. Nah, ini juga berhubungan, karena biasanya kalau perang tuh kan kondisinya masih amburadul ya, chaos ya kan. Nah, makanya peperangan juga salah satu faktor dari perubahan sosial. Oke, lanjut, ada kontak dengan budaya luar. Nah, ini biasanya interaksi dengan budaya luar. Contoh paling dekatnya sama kita kan sering ya pakai sosmed. Kebetulan aku juga salah satu orang yang sering sosial media, ya kan. Nah, kita sering tuh melihat contohnya, ya, yang paling dekatnya ya, itu adalah K-drama atau K-pop, ya kan. Karena adanya kontak dengan budaya luar, mungkin kita sering melihat nih, wih gila nih NCT Dream nih baru comeback gitu kan, atau enggak, wih gila nih drama ini baru aja update gitu kan. Nah, karena adanya kontak tadi, saling berinteraksi dengan budaya-budaya luar, atau mungkin kalau ada yang suka sama Marvel, kan Marvel juga budaya luar ya, gitu. Nah, dari kontak tadi, jadilah perubahan sosial, gitu. Mungkin kita jadi suka, apa ya, suka edik, jadi edik sama kebudayaan tadi, gitu. Mungkin kita juga inspirasi untuk gimana caranya gue bisa bikin nih film kayak Marvel gini, atau mungkin gue pengen bikin tarian yang sering ditariin sama Red Velvet, pokoknya gitu deh, gitu. Oke, lanjut. Oke, materinya udah habis nih BTW. Aku tunggu. Aku sampai sini mau nanya, ada yang mau ditanyakan materinya? Kalau ada yang belum jelas, sebelum kita lanjut ke soal. Ini aja guys, kalau apa. Ini BTW, sorry ada ini gangguan-gangguan. Nggak ada, udah cukup jelas. Oke, aku anggap udah paham ya. Sekarang kita lanjut ke soal. Kalau ada yang mau nanya, tanya aja guys, nggak apa-apa. Aku nggak ini kok. Oke, oke. Kita langsung ke latihan soal aja. Di sini aku udah drop beberapa soal. Oke, sistemnya kita bakal, oh ya, kalian bakal jawab dulu soalnya di kolom chat nih, bebas mau jawab A, B, C, D, terserah. Nanti kita bakal bahas, gitu. Coba deh, kita mulai dari soal nomor pertama ya. Gak apa-apa salah, gak usah takut. Gue jadi semangat banget nih. Oke, yang lain, ayo, aku tungguin. Kayaknya kalian semua udah siap UTBK semua. Mau sini mah. Oke, mantap. Ada 4 orang nih yang jawab. Ayo, ada yang nyanggah nggak? Maksudnya ada yang mau jawab Z gitu. Oke, udah cukup ya kayaknya. Kita langsung bahas aja kali ya. Atau gimana nih? Oke, kita bahas kali ya. Apabila perubahan sosial yang ada mengakibatkan disintegrasi masyarakat, perubahan tersebut bersifat, oke, sebenarnya dari kata ini, yang disintegrasi tadi, ini udah kelihatan. Karena biasanya kalau disintegrasi kan berarti bersifat apa? Menghancurkan, mundur, bersifat negatif ya kan? Langsung kita lihat opsinya. Bersifat proses. Apa itu perubahan bersifat proses? Kurang apa ya? Kurang
sama jawabannya, ya kan? Lanjut, perubahan regress. Nah, perubahan regress ini berarti perubahan yang mengarah ke arah kemunduran. Ini jawabannya, ya kan? Lanjut, evolusioner, ini berkaitan sama teori evolusi tadi, berarti perubahan itu terjadi secara lambat. Oke. Mohon maaf. Lanjut, ada teori evolusioner, ini perubahan yang secara cepat. Perubahan dialektika ini aku baru dengar banget sebenarnya ya, dan ini nggak ada di sosiologi gitu. Nah, kalau emang perubahan dialektika ini dia biasanya berkaitan sama teori konflik tadi, teori konflik. Jadi namanya itu adalah konflik dialektika kalau nggak salah. Jadi kalau dialektika doang nggak ada sih, gitu. Nah, dari keempat kelima opsi ini udah kelihatan lah jawabannya yang mana. Yang B, aduh, yang B ya, karena ini tadi disintegrasi, berarti dia mundur. Oke, clear ya? Lanjut. Nomor 2. Perubahan sosial terutama terjadi dalam, oke, coba. Ayo guys. Ada etika, kontak, pengendalian sosial, interaksi sosial, struktur sosial. Oke, kata Anissa D. Ayo, betul. Yang lain ada nggak? Kata Keisha kata Jani kata Sipa Oke, nice. Aku menerima segala bentuk jawaban ya. Misalnya nanti kalau misalnya aku menjelaskan, kalian pun punya pendapat sendiri, nggak apa-apa banget, kita sharing. Nah, kita sama-sama belajar di sini. Kita jawab lagi. Keisha jawab D. Oke, mantap. Oke, kita keep ya. Berarti ada jawaban nih antara D atau E. Kita pahami dulu deh konteks soalnya gimana. Perubahan sosial terutama terjadi dalam di sini ada kata terutama ya, berarti paling krusial, paling utama deh gitu. Kita mulai dari kontak sosial. Kontak sosial apa? Kontak sosial ini adalah salah satu unsur dari interaksi sosial. Salah satu unsur dari interaksi sosial. Jadi unsur dari interaksi sosial itu ada dua guys. Kontak sosial sama komunikasi. Jadi dia ada dua. Lanjut, ada etika sosial. Ini biasanya cara-cara yang digunakan masyarakat yang benar dalam bermasyarakat. Oke, lanjut, ada pengendalian sosial. Pengendalian sosial berarti gimana sih? Agen-agen sosial bisa mengendalikan keadaan yang ada dalam masyarakat. Gitu. Supaya apa? Supaya nggak terjadi penyimpangan. Itu adalah pengendalian sosial. Lanjut, ada interaksi sosial. Interaksi sosial apa? Hubungan. Itu aja, kunci. Hubungan. Lanjut, ada struktur sosial. Nah, struktur sosial ini apa? Susunan atau tatanan dalam masyarakat. Nah, dari kelima opsi ini, jawaban yang paling pasti adalah yang interaksi sosial. Kenapa? Karena kalau kalian ingat tadi, di salah satu faktor, itu adalah faktor eksternalnya, itu adalah kontak dengan kebudayaan lain. Jadi biasanya perubahan itu terjadi karena apa? Karena ada interaksi sosial. Dari mulai pemberontakan tadi deh, pemberontakan itu nggak bisa terjadi kalau nggak ada interaksi antara masyarakatnya. Ya nggak sih? Ya kan? Nggak mungkin terjadi pemberontakan kalau misalnya nggak ada interaksi dengan masyarakat. Contoh lainnya, kontak dengan budaya luar. Karena biasanya perubahan itu yang paling yang paling krusial, yang paling kita rasakan itu karena adanya kontak gitu. Kita melihat teknologi dari negara lain lebih maju. Nah, sebabnya apa? Terjadilah perubahan. Atau contoh yang paling dekat lagi,
kita ngelihat orang-orang itu berprogres, ya kan, berprogres nih. Kita ngelihat mereka, gitu. Itu adalah contoh interaksi loh. Kita ngelihat orang-orang itu berprogres contoh dari interaksi. Nah, akibatnya dari interaksi tadi, kita melakukan perubahan. Pokoknya gue harus dapetin nilai bagus nih. Gue juga mau lulus TBK, gitu. Jadi karena interaksi tadi itu terjadi perubahan sosial. Kita komunikasi sama orang, kita sekedar termotivasi, itu udah interaksi juga. Gitu. Jadi karena adanya kontak tadi, jadi jawabannya yang D. Kenapa Kak jawabannya nggak yang A, yang kontak sosial? Bisa yang A, tapi kalau ada kayak yang bilang tadi, jadi unsur dalam interaksi sosial tadi kan ada dua tuh, komunikasi dan kontak sosial, ya kan ada dua. Kalau misalnya di opsi itu nggak ada interaksi sosial, ya kan, bisa aja jawabannya yang A. Tapi karena di opsi ada interaksi sosial, yang berarti dia mencakup dua unsur tadi, kontak dan komunikasi, makanya jawabannya adalah yang D. Begitu guys. Jadi kalau struktur dia kurang tepat susunan dalam masyarakat. Gitu. Coba kalau teman-teman ada yang punya pendapat, Kak, menurutku ini jawabannya yang tahu gitu. Bisa langsung disampaikan. Gak apa-apa. Kita sharing-sharing. Gitu. Jadi jawabannya yang D ya. Oke. Clear berarti ya. Kita lanjut soal nomor 3. Oke. Nomor 3 nih. Proses persebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu individu ke individu lain, dari satu masyarakat ke masyarakat lain disebut apa nih? Kira-kira jawabannya. Ada guys. Ayo. Kamu nggak bisa lecet ya. Bentar ya. Oke, A nih. Bentar ya. Itu kok hilang ya? Oke, sebentar aku share screen ulang. Oke, banyak yang jawab A ya. Langsung aja bahas. Saya tadi udah ada di PPT loh guys. Berarti. Iya. Jadi proses persebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu individu ke individu lain, dari satu masyarakat ke masyarakat lain disebut. Iya sih Pak. Dadah. Iya, iya. Iya, udah segini. Oke, kita sama-sama lagi kali ya. Sebelum habis. Jadi proses persebaran unsur-unsur tadi adalah difusi. Iya, benar difusi jawabannya. Iya sih Pak, dadah. Iya, karena amalgamasi tadi, amalgamasi apa? Oh ya, kita belum ya. Amalgamasi ini adalah perkawinan campuran, guys. Salah satu juga dari dampak dari perubahan sosial. Jadi dia amalgamasi ini adalah dampaknya sih satu suku, misalnya suku A, dia itu nikah sama suku B gitu. Jadi bukan pernikahan atau perkawinan, apa ya bedanya? Ya gitulah. Melakukan perkawinan atau perkawinan campuran gitu. Itu amalgamasi. Nah, lanjut ada diferensiasi. Kalau ini ada
ada biasanya di materi diferensiasi sosial. Artinya apa? Ya mungkin dari unsur suku, ras, agama, gitu. Itu kalau diferensiasi. Lanjut, ada internalisasi. Kalau ini pengertiannya adalah penanaman nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Biasanya ini itu terjadi di dalam kalian tahu nggak sih kayak sekolah-sekolah akbol, akmil gitu ya? Kan mereka harus ditanamkan aturan baru kan? Jadi apa ya? Misalnya itu diasramakan gitu kan, diasramakan, diajarin aturan-aturan baru gitu. Jadi itulah yang namanya internalisasi, penanaman nilai-nilai baru gitu. Ada inovasi. Inovasi itu berarti perubahan yang berupa penemuan baru. Gitu. Misalnya teknologi baru gitu. Jadi ada kok di di faktor-faktor penyebab tuh. Oke, ini pokoknya kalau amalgamasi tadi ini aku ulang ya. Dia perkawinan campuran. Kalau diferensiasi tadi itu adalah struktur dalam masyarakat yang setara. Gampangnya sih Sarapujek ya singkatannya. Sarapujek, suku, agama, ras, baru juga profesi, usia, jenis kelamin. Itu Sarapujek. Itu masuk ke diferensiasi. Lanjut, internalisasi tadi penanaman nilai. Yang terakhir inovasi adalah perubahan berupa penemuan-penemuan baru. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya. Sebelum maghrib nih. Oke. Kita dari perbedaan sosial satu paham yang melihat bahwa tujuan hidup hanyalah mencari kesenangan belaka disebut ini yang terakhir, soal terakhir. Coba, yuk. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ini westernasi. Type-nya aku. Ini westernisasi. Ini melihat bahwa ini kata kuncinya nih. Hidup itu hanya untuk mencari kesenangan doang. Gitu. Oke, itu kata Anissa C. Kata Jane B. Oke, ayo ada yang lain yuk. Betul nggak tuh? Ini paham ini lumayan sering keluar UTBK ya. TO maksudnya, TO. Oke, kata Kezia B. Oke, nggak ada lagi yang mau jawab. Kita langsung bahas nih. Oke, kita bahas ya. Jadi, akibat dari perubahan sosial, tutup aja ya, oke. Siap ini. Oke, akibat dari perubahan sosial, satu paham yang melihat bahwa tujuan hidup hanyalah mencari kesenangan belaka disebut apa? Oke, kita mulai dari A. Kita lihat dulu kata kuncinya deh. Yang melihat bahwa tujuan hidup hanyalah mencari kesenangan belaka. Ini ya. Jadi hidup kita tuh hanya untuk mencari kesenangan gitu. Kita lihat dari yang A. Westernisasi. Ini kurang I ya, westernisasi harusnya. Jadi westernisasi ini berasal dari kata western. Western apa? Budaya barat. Berarti budaya yang kebarat-baratan. Berarti kurang pas nih sama konteks soalnya kan. Lanjut, hedonisme. Nah, ini lumayan pas. Karena biasanya hedonisme ini mereka melakukan segala cara gimana menyenangkan diri mereka. Gitu. Sakit dulu deh, karena ini jawaban pakem guys. Lanjut, ada C, ada sekularisme. Nah, sekularisme ini salah satu paham yang istilahnya tuh sekularisme itu terdiri dari dua, yaitu duniawi dan agama. Jadi, paham sekularisme ini dia itu memisahkan antara agama dan duniawi gitu. Jadi mereka nggak menggabungkan antara agama dan duniawi, itu mereka nggak gabungkan itu. Gitu. Mereka memisahkan itu. Gitu. Saya sih orang-orang Barat ya yang punya paham ini, sekularisme ini. Lanjut, ada konsumerisme. Ini adalah orang-orang yang suka banget belanja atau konsumtif. Gitu. Lanjut, ada individualisme.
ini berarti egois orangnya gitu. Nah, berdasarkan konteks soal, berarti jawaban yang paling pas adalah yang hedonisme. Yang hedonisme jawabannya. Karena kenapa nggak yang hedonisme? Jadi kalau hedonisme ini, konsumerisme ini, dia biasanya cenderung untuk bersikap konsumtif. Kalau konsumerisme. Nah, sedangkan kalau hedonisme ini bisa jadi orangnya itu konsumtif. Bisa jadi juga dia menyenangkan dirinya dengan hal-hal lain gitu loh. Pokoknya ya gue happy aja gitu loh. Gue happy aja. Mau itu gue dengan membeli barang atau mungkin gue party-party senang-senang gitu. Pokoknya gue cari kesenangan gitu. Oke, dari keempat soal tadi, teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup kelasnya? Karena udah mau maghrib ya, dia aku baru sadar udah mau maghrib nih, udah 5:30. Sebelum kita tutup kelasnya, ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau udah cukup jelas Kak? Gak apa-apa. Tidak ada Kak, oke mantap. Nih kayaknya nih calon-calon lolos UTBK nih. Karena emang iya siapapun juga lolos UTBK itu cukup mudah, tapi tergantung kalian juga. Karena soal-soal UTBK itu di dalam apa namanya, soal-soal UTBK yang sosiologi itu dia nggak soal-soal kayak gini guys. Dia itu bentuknya soal cerita. Jadi nanti ada kasus. Nah kalian bisa menganalisis itu masuk kategori apa gitu. Itu makanya aku tekenin banyakin contoh soal supaya kalian bisa paham. Oh iya, kata Kak Arif, kalau lagu-lagu itu yang diputar-putar dari zaman dahulu terus diputar lagi sekarang itu masuk ke teori siklus gitu. Jadi kan bisa cepat inget sama konsepnya gitu. Oke, nggak ada lagi supaya kita tutup kelasnya. Udah cukup paham ya? Tungguin deh, bentar. Kita masih mikir apa ya? Nanya apa ya? Nggak ada ya? Oke, mungkin karena juga udah mau maghrib, ini aku udah dapat notif disuruh apa namanya disuruh tutup langsung kalau udah selesai. Begitu aja kali teman-teman buat sore ini. Jangan lupa di-review lagi materinya, nanti PowerPoint bakal di-share juga sama kakak adminnya. Sampai ketemu di kelas-kelas selanjutnya kalau ada lagi. Dadah, selamat sore semuanya. Thank you, Kak. Iya, Terima kasih. sama-sama. Makasih, Kak Arif. Iya.